Halo, nama saya Ricky. Dalam video ini saya mau berbagi pelajaran sama teman-teman. Ini pelajaran yang saya dapat setelah 15 tahun. Oke. Dan ya sebelum saya mulai, saya sekarang ngejalanin one-on-one life coaching. Kalau kamu tertarik bisa tunggu di akhir video ini. Oke, pelajaran apa yang saya dapat setelah 15 tahun akhirnya saya ngerti, yaitu tentang kebahagiaan. Dulu waktu saya zaman kuliah ya, saya sempat kerja di McDonald. Gaji $8 sejam. Saya sering komplain, aduh hidup ini susah, duit gak cukup. Saya bilang kalau suatu hari saya lulus kuliah, dapat kerjaan di kantor, saya bakal bahagia. Dan suatu hari saya lulus dan dapat kerjaan di kantor, $40.000 setahun di New Zealand. Seneng banget, tapi hanya cuma beberapa minggu ya saya seneng. Setelah itu mulai lagi, duh ini gak cukup buat bayar cicilan mobil, buat bayar segala macam. Saya bilang kalau saya dapat misalnya $1.000 aja seminggu, saya bakal bahagia, saya bakal bersyukur, gak akan minta lebih lagi. Dan saya sempat naik 44, 48 dan saya dapat kerjaan di perusahaan berikutnya. Saya dapat 80.000 setahun. Itu udah lebih dari 1.000 seminggu ya. Seneng banget. Dan tapi sama lagi masalahnya, saya ngerasa nggak cukup. Duh 80.000 setahun kok rasanya sama-sama aja. Yang ada malah tambah bete karena kerjaan saya bisa nyampe kadang-kadang 12-14 jam seharinya, lembur ya. Dan saya bilang, oh mungkin kalau saya dapat lagi naik 100.000 setahun saya bakal happy. Saya dapat sampai 120.000, 130.000, dapat duit lembur, dapat day off ya. Itu totalnya sampai 1M lebih setiap tahunnya. Tapi sama lagi, bahagia sebentar, pas itu bete lagi, nggak pernah cukup. Oh, kesimpulannya rahasia kebahagiaan itu bukan di uang. Akhirnya saya bilang, oh ini mungkin saya butuh istri, saya butuh keluarga, saya butuh rumah. Akhirnya saya beli rumah, saya punya istri, pas itu saya punya anak. Masih sama juga, saya belum bahagia juga sampai sekarang. Kenapa ya? Saya punya uang, saya punya rumah, saya punya keluarga, saya punya anak, tapi susah untuk bahagia. Malah saya sering depresi orangnya. Ini setelah 15 tahun kemudian saya baru sadar. Ternyata ini kebiasaan saya dari kecil ya. Saya dulu dibesarin sama orang tua, sering dibilangin kalau kita nggak boleh bahagia, nggak boleh seneng-seneng kalau kita belum berprestasi, kalau kita belum meraih sesuatu, mau itu uang, mau itu lulus kuliah, mau itu dapat kerjaan, oke? Katanya jangan bahagia dulu, nanti bahagia kalau kamu udah dapat sesuatu itu. Jadi ternyata ini adalah sebuah kebiasaan ya. Saya taruh kondisi bahwa saya nggak bisa bahagia hari ini sampai saya misalnya dapat uang yang saya pengen, sampai saya dapat jodoh atau apapun itu. Tapi sebenarnya ini nggak benar. Sebenarnya kita bisa bahagia sekarang tanpa kondisi apa-apa. Oke, banyak banget yang kita bisa syukurin tiap hari, untuk bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa makan. Ini segala sesuatu yang kita bisa syukurin hari ini, dan kita nggak usah taruh kondisi untuk kebahagiaan kita. Kita bisa bahagia di sini sekarang dengan apa yang kita punya. Dan untuk kesehatan kita juga dan segala macam yang bisa kita syukurin ya, dari bisa mandi air hangat, bisa tidur. Ini udah segala sesuatu yang bisa kita syukuri sebenarnya. Dan juga ada bonusnya juga dengan kita bahagia hari ini, kita bersyukur hari ini. Ini adalah sumber rezeki. Oke, semakin kita bahagia hari ini, menurut hukum tarik menarik, kita makin dapat rezeki. Kita bisa dapat apa yang kita pengen lebih mudah. Dan ini bener banget. Kenapa kita nunggu untuk dapat sesuatu untuk bahagia? Kalau kita bisa bahagia hari ini dan kita bisa dapat nambah rezeki, lebih bersyukur dan hidup lebih bahagia tiap harinya. Oke? Jadi ini pelajaran yang saya mau bagi sama teman-teman. Kita nggak harus nungguin kondisi apapun itu untuk bisa bahagia. Kita bisa bahagia sekarang di sini tanpa apapun yang kita pengen. Oke? Ini bukan maksud saya untuk ngajakin teman-teman untuk males-malesan, tapi di sini yang paling penting yaitu kalau kita bersyukur dan bahagia dan kita kerja keras untuk apapun yang kita pengen, kerja keras itu nggak akan nggak kerasa sebagai kerja keras, bahkan kita nikmati apa kerjaan itu pun yang kita jalanin. Oke? Dan dengan kita lebih bersyukur, lebih bahagia, kita bisa kerja lebih produktif. Oke, ini udah terbukti. Ada penelitian di mana bilang pada saat kita bahagia, kita level produktivitas itu naik sampai 33%. Oke? Jadi sebisa mungkin kita bahagia dan syukur dulu aja, dan kita tiap hari jalanin apa yang kita harus jalanin untuk bisa mendapatkan goal kita. Dan ini adalah rumusnya untuk bisa lebih sukses ke depannya dan tiap harinya lebih bahagia.
Oke, segitu aja untuk tips kali ini. Semoga videonya ngebantu. Dan seperti saya bilang, saya sekarang ngejalanin one-on-one coaching. Jadi kalau kamu tertarik, kamu bisa cek websitenya indofitnessfamily.com. Dan saya bakal membantu kamu untuk upgrade mindset kamu, identitas kamu, supaya kamu bisa mendapatkan mau itu goal keuangan, goal kesehatan, atau bahkan hubungan dengan orang lain. Oke, dan tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Nanti kita ngobrol dulu, dan kalau cocok kamu bisa daftar untuk online coaching itu. Selama ini saya banyak ngelakuin segala macam ya, nggak pernah dapat apa yang saya pengen, karena ini kebalik. Saya kira dengan kita mendapatkan keuangan saya bisa bahagia, tapi sebenarnya kebalik. Oke, ini sama di dalam one-on-one coaching ini kita bakal fokus untuk upgrade mindset dan identitas kita. Karena kalau kita nggak ngerasa berhak untuk mendapatkan apa yang kita pengen, kita nggak akan pernah bisa dapat. Bahkan kalau ada kesempatan kita nggak ambil. Oke, ini makanya fokusnya untuk kita bisa upgrade identitas kita, ya, emosi kita, level emosi, level kepercayaan kita, dan juga pikiran bawah sadar kita bahwa kita berhak untuk mendapatkan yang kita pengen, dan dari situ apa yang kita pengen bakal lebih mudah untuk kita dapat, oke, tanpa susah-susah. Oke, kalau kamu tertarik, cek lagi websitenya www.indofitnessfamily.com, dan kamu bisa booking konsultasi, dan nanti kita ngobrol dulu. Kalau cocok, kamu bisa daftar untuk one-on-one coaching ini. Oke, makasih banyak udah mampir, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan untuk tips dan video-video lainnya. Terima kasih.